Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Kembali lagi, welcome back again in my subject. Ini history. Ini adalah pelajaran sejarah. Teman-teman yang ada di rumah ataupun yang sedang menyaksikan video ini, kita akan belajar materi sejarah terkait respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Anyway, perkenalkan sebelumnya, yang ada di depan kalian ini adalah Bu Besti, panggil aja Bu Widya. Dalam kali ini kita akan coba untuk membuat video pembelajaran praktik baik dari PKBM Bonti Sukses Abadi. Tidak lupa juga, Ibu di sini ditemani oleh beberapa satu operator dan juga kawalan teman-teman yang menunjang untuk pembuatan video kali ini. Anyway, video yang berjudul Respon Internasional Terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia ini masuk ke dalam KD.2. Kalau dalam kurikulum itu nanti teman-teman bisa pelajari di kelas 12, baik IPS ataupun IPA, karena ini menjadi satu materi pokok dan wajib. Oke, kita mulai aja. Boleh dibantu operator, musiknya dinyalakan. Kita coba dengan tema Palestina Israel. Lantas bagaimana Indonesia menyikapi kemerdekaannya hari ini? Oke, boleh di next kan? Kurun 45, 47, 50. Kita lihat dari kurun 45. Boleh dibuka? Di next aja. Di dalam kurun 45 ini terdapat beberapa pokok materi. Salah satu pokok materi yang akan kita pelajari yaitu terkait adanya perlawanan rakyat Indonesia. Sebelum ini boleh mundur lagi, jangan terlalu cepat. Oke, diklik lagi satu kali lagi operator. Oke, tunggu. Nah, ini adalah bahasan materi yang akan kita coba bahas sebelum memasuki bagaimana kemudian Israel, Palestina, Indonesia, posisi dunia menyikapi adanya perdamaian sesuai dengan pokok dalam Undang-Undang 1945. 1. Pertempuran Surabaya, 2. Pertempuran 5 hari di Semarang, 3. Pertempuran Ambarawa. Ini adalah 3 bentuk pertempuran-pertempuran ketika menghadapi adanya ancaman disintegrasi agresi militer Belanda 1 dan 2. Anyway, Bu, kenapa kita harus belajar agresi militer Belanda 1 dan 2? Ingat teman-teman, Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari adanya peran golongan muda dengan golongan tua. Pada saat itu, golongan muda mengatakan, "Wahai Bapakku yang terhormat, Bapak Insinyur Soekarno, mari kita gerakan untuk memerdekakan diri." Pada saat itu tanggal 15 Agustus. Tepatnya golongan muda dengan ambisi membara meminta kepada Bapak Soekarno untuk segera memerdekakan diri. Namun di satu sisi Bapak Soekarno mengatakan, "Wahai golongan muda, maka diam dululah. Kita coba untuk berdamai. Belanda datang tidak untuk memberikan peperangan. Kalau mereka berperang, maka kita coba dengan lawan jalan diplomasi." Oleh sebab itu muncullah pergerakan-pergerakan. Namun tidak cukup sampai di situ. Ternyata adanya 17 Agustus 1945 sebagai pijakan lahirnya kemerdekaan Indonesia tidak menjadi tonggak akhir, melainkan awal kemerdekaan. Kenapa? Karena tadi Ibu udah mengatakan, teman-teman ingat gak kenapa Indonesia bisa sampai merdeka? Bukan hanya karena faktor Soekarno saja, bukan hanya faktor karena peristiwa Rengas Dengklok saja, atau bukan hanya karena faktor proklamasi yang menggebu-gebu saja, melainkan ternyata setelah Indonesia merdeka, banyak proses-proses yang kemudian dilalui. Salah satunya adalah perlawanan rakyat Indonesia yang disebut rakyat Nusantara. Oke, boleh di next lagi? Sekilas nanti kita akan pelajari untuk materi pertempuran di semester 2 ya. Boleh di next lagi operator? Oke, setelah materi ini kita akan coba lanjut ke bahasan materi berikutnya, yaitu terkait bagaimana respon negara atau internasional terhadap adanya kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam respon internasional ada 2 hal, de facto dan de jure. Kalau teman-teman kelas 12 yang ingin mempersiapkan diri ke ranah kuliah dan juga bekerja, setidaknya harus tahu 2 hal muatan materi ini. Pertama, secara de facto, Indonesia harus memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, diakui sebagai negara merdeka. 1, yaitu wilayah. 2, rakyat. 3, yaitu satu bentuk pemerintahan yang daulat. Dan yang terakhir adalah de jure, yaitu pengakuan secara internasional oleh negara lain. Satu diantaranya, zaman dulu 1946 dan sampai dengan 1950. 1446, pada saat itu Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara global. Sebelum itu, sebelum adanya PBB ya teman-teman. Karena kalau, sebentar, PBB itu apa Bu? PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa di Dunia. Sebelumnya ada LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Nah, setelah Mesir memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bahwa dengan datangnya
saya menyatakan hitam di atas putih bahwa hari ini di tahun 1946 Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Dilanjutkan oleh negara yang kedua, yaitu India. India memproklamasikan kemerdekaannya di tahun 1946 pada saat itu di bulan November. Lantas kalau kita berbicara negara dengan kapasitas India, Mesir di benua Afrika, India di benua Asia. Dua negara yang berbeda tapi belum merdeka secara kemajuan karena dua negara adidaya masih dipegang oleh, ada yang tahu? Anyway, Ibu kasih tahu aja. Guys, yang pertama adalah negara Amerika. Dari dulu sampai sekarang negara Amerika menjadi negara penguasa atau yang disebut sebagai negara adik kuasa. Yang kedua, pasca Perang Dingin memunculkan negara baru, yaitu Rusia. Namun setelah Perang Dingin berakhir, ada Cina. Dan hari ini, sampai dengan detik ini, Amerika dengan Cina menjadi negara adik kuasa. Bu, lantas setelah Mesir, tadi yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, setelah India, ada lagi nggak Bu? Ada. Yang ketiga, yaitu Australia. Setelah Australia ada lagi Bu? Ada. Vatikan. Vatikan, negara dengan benua yang cukup kecil, ternyata juga mengakui kemerdekaan Indonesia berkat adanya hubungan diplomasi yang baik antara Soekarno, Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo dengan para pimpinan-pimpinan di luar negeri sana. Indonesia merdeka bukan karena hanya jerih payah secara memegang tombak, tapi Indonesia menjaga kerukunan, kedamaian. Dalam Islam diajarkan rahmatan lil alamin, dalam artian kasih sayang untuk sesama, perdamaian di dunia. Dalam pembukaan undang-undang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Oleh sebab itu, adanya bentuk konsensus dari Indonesia yang merdeka adalah diakui bukan hanya secara batas wilayah de facto atau de jure, tapi juga diakui secara adanya kemerdekaan yang bermanfaat atau berjangka panjang bagi Republik Indonesia. Dan siapakah saja negara tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian Ibu mau ngambil satu contoh, boleh di next operator? Ada sedikit gangguan ya guys, biasa kan kalau Indonesia tanpa gangguan rasanya tidak. Aduh, oke. Nggak, maksud Ibu, negara berkembang dengan negara maju itu memiliki tantangannya. Satu diantaranya, negara yang mau maju seperti Indonesia, tantangannya bukan hanya negara dengan pemerintah, tapi tantangannya adalah bagaimana Indonesia bisa ikut serta melakukan perdamaian dunia. Lantas, hari ini kita berkaca, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ternyata Palestina masih dalam posisi yang distraction atau lagi berperang dengan Israel. Mau bagaimanapun, sejarah adalah satu bukti konkret ataupun saksi sejarah yang memberikan gambaran kita hari ini. Lantas bagaimana kemudian peristiwa Palestina Israel ini menjadi pemicu? Satu contoh Ibu kasih sedikit gambaran dahulu. Dua faktor mengapa Israel dan Palestina sampai sekarang berkonflik. Contohnya saja, lantas posisi Indonesia apakah ikut serta berkonflik Bu? Tidak. Boleh sambil diputar lagi atau natufuli. Atau natufuli yang Ibu putar, dibantu operator yang akan diputarkan ini, semoga bisa menjadi gambaran, refleksi, cerminan bagaimana sebuah kisah sedih Palestina diangkat melalui lagu yang isinya bebaskanlah kami, anak-anak yang tidak berdosa. Bebaskanlah kami, berilah kami kebebasan dari segala hal bentuk penganiayaan. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara Palestina, Palestina adalah negara ketiga yang memberikan kemerdekaan saksi. Saya bersaksi bahwa Indonesia sudah merdeka tahun 1945. Mesir, India, Palestina, Australia, Vatikan, 5 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekarang, ketika posisi saudara kita sedang dijajah, negaranya sudah luluh lantang oleh orang-orang Israel, apakah kita akan diam? Ketika dulu kita dibela oleh negara yang menolong kita, memperkuat dari adanya agresi militer Belanda 1-2, apa kita akan diam? Sebagai pelajar, kita tidak perlu untuk ikut berperang. Tugas kita hanya 3, belajar dengan giat. 2, empati dan perdamaian harus ikut andil dalam serta pembelajaran kita. Yang ketiga, cerdas itu adalah baik. Tapi yang lebih baik adalah bijak menyikapi diri sendiri. Sejauh mana saya bisa berkontribusi untuk negara saya, dan sebagaimana bisa saya membantu Palestina sesama umat muslim di dunia, yang notabene Indonesia adalah umat muslim terbanyak di dunia. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sini, dari adanya materi respon internasional kepada Indonesia, khususnya kemerdekaan Indonesia, adalah satu, bahwa sejarah membuktikan Indonesia merdeka bukan hanya karena tangan Indonesia. Indonesia merdeka karena bantuan negara lain, contohnya Palestina sebagai negara ketiga yang mengakui di secara dunia bahwa Indonesia merdeka dan bersaksi tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga di dalam konferensi meja bundar di Den Haag,
Indonesia dijadikan negara yang merdeka 17 Agustus 1945 atas dasar saksi 5 negara pertama, Mesir, 2 India, 3 Palestina, 4 Australia, dan kelima Vatikan. Palestina yang sekarang kemudian masih dijajah oleh Israel bukan menjadi satu bentuk ketidakpedulian kita sebagai negara muslim. Bukan hanya berbicara umat muslim, tapi kita berbicara humanitas atau kemanusiaan. Ingat, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita secara bukan hanya menuhankan agamanya masing-masing. Kalau kita adalah umat Islam, maka kita harus yakin dan percaya bahwa sesama umat muslim harus saling membantu satu sama lain. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab sesuai dengan materi yang Ibu ajarkan adalah mampu untuk memahami diri, lingkungan, dan juga ikut serta dalam menyikapi, minimal mendoakan. Kalaupun tidak, menjadi generasi yang tidak membebani rakyat. Dari Ibu dicukupkan. Soekarno pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan B.J. Habibie pernah mengatakan, berlarilah kamu sampai ke negeri manapun, kamu tidak akan pernah menemukan satu titik di mana kamu akan pulang ke Indonesia. Bawalah otak cerdasmu untuk membangun negara, bukan hanya untuk melihat dan menjadi penonton. Ibu Besti cukupkan, sekian materi dari presentasi video pembelajaran praktik baik negara dan respon internasional untuk Indonesia. Ketemu lagi di next episode. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.